Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful, nomor mahasiswa 2023003010, mahasiswa Stak Cilegon, akan mempresentasikan e-commerce dan m-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan semua aktivitas jual beli yang dilaksanakan lewat media elektronik. Walaupun sarananya dapat mencakup telepon dan televisi, saat ini e-commerce lebih sering terjadi via internet. Dengan kata lain, e-commerce merupakan sebuah proses jual beli secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan dengan memanfaatkan koneksi internet dan komputer. Proses ini juga melibatkan transfer uang dan pertukaran data elektronik untuk menyelesaikan transaksi. Manfaat e-commerce bagi bisnis. 1. Meningkatkan penjualan hingga ranah global. E-commerce memungkinkan bisnis Anda untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan adanya platform online. Anda dapat memperluas pangsa pasarnya tanpa terkendala oleh batasan geografis. Aspek tersebut tentunya membuka peluang untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. Mengapa begitu? Hal ini karena konsumen dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah mengakses dan membeli produk yang ditawarkan. 2. Efisiensi infrastruktur perusahaan. E-commerce dapat mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik perusahaan seperti toko fisik atau kantor. Tanpa perlu investasi besar dalam properti atau fasilitas fisik, Anda dapat berfokus pada pengembangan dan pengelolaan toko online mereka. Hal ini pun dapat mengurangi biaya operasional terkait dengan pemeliharaan bangunan dan fasilitas fisik. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan fleksibilitas lebih besar dalam skala operasional. Ketiga, dari manfaat e-commerce bagi bisnis adalah mengurangi biaya operasional. Dengan mengandalkan platform e-commerce, bisnis dapat mengurangi berbagai biaya operasional. Biaya penyewaan ruang fisik, gaji karyawan tambahan, dan biaya distribusi fisik pun dapat diminimalkan. 4. Mengurangi harga produk. Manfaat e-commerce yang selanjutnya adalah dapat membantu dalam mengurangi harga produk. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, Anda dapat mentransfer sebagian dari keuntungan ini kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih kompetitif. Hal ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen, mendorong pertumbuhan penjualan dan menciptakan persaingan yang sehat di pasar. 5. Meningkatkan profit bersih. Selain itu, mengurangi biaya dan harga produk, e-commerce juga dapat membantu meningkatkan profit bisnis otomatis. Proses bisnis seperti manajemen persediaan dan pemrosesan pesanan dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Nantinya, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan profit bisnis Anda. Jenis-jenis e-commerce. Dalam prakteknya, e-commerce memiliki beberapa jenis yang terbagi berdasarkan pelaku bisnis di dalamnya. Berikut jenis-jenis e-commerce yang perlu Anda ketahui beserta penjelasannya. 1. Business to business atau B2B. Di dalam jenis yang satu ini, e-commerce merupakan bisnis yang konsumennya juga merupakan bisnis lain atau B2B. E-commerce ini menjual produk yang menjadi kebutuhan perusahaan sehingga konsumennya pun merupakan sebuah perusahaan. Jadi, B2B e-commerce melibatkan transaksi antara dua entitas bisnis. Prosesnya mencakup pembelian dan penjualan produk, layanan, atau informasi antar perusahaan. Contohnya adalah platform pemasok yang menjual bahan baku kepada produsen. 2. Business to consumer, B2C. Kebalikan dari bisnis sebelumnya, B2C merupakan jenis e-commerce yang mana sebuah bisnis menjual produk pada konsumen tingkat akhir. Konsumen akhir ini menggunakan produk yang dibelinya untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Jadi, B2C e-commerce melibatkan transaksi antar bisnis dan konsumen akhir. Bisnis ini adalah model yang paling umum, di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada pelanggan. Contohnya adalah toko online yang menjual pakaian atau barang konsumen lainnya. 3. Consumer to consumer, C2C. Selanjutnya, ada C2C e-commerce yang melibatkan transaksi langsung antar konsumen. Platform ini memfasilitasi konsumen untuk menjual produk atau layanan kepada konsumen lainnya. Contohnya adalah situs lelang online atau platform penjualan barang bekas antar individu. Kemudian jenis yang lain adalah yang keempat, consumer to business, C2B.
C2B e-commerce terjadi ketika konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya adalah platform freelance di mana individu menawarkan keterampilan atau layanan mereka kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contoh lain adalah seorang influencer yang menawarkan jasa periklanan di sebuah perusahaan. Jenis yang kelima, business to administration, B2A. Selanjutnya ada jenis B2A e-commerce yang melibatkan transaksi antar bisnis dan pemerintah atau administrasi publik. Kegiatannya mencakup pembayaran pajak online, layanan administratif, dan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dari perusahaan. 6. Customer to Administration, C2A. C2A e-commerce melibatkan transaksi antar konsumen dan pemerintah atau administrasi publik. Kegiatannya mencakup layanan seperti pelayanan pajak online, pendaftaran online, atau komunikasi konsumen dengan entitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah transaksi antar konsumen dengan administrasi pemerintah seperti BPJS Kesehatan, .go.id. 7. Online to offline, O2O. Jenis terakhir adalah O2O e-commerce yang melibatkan integrasi antara dunia online dan offline. Konsumen dapat menemukan, membeli, dan membayar produk atau layanan secara online, namun pemenuhan atau pengalaman selesai secara online. Contohnya adalah memesan secara online dan mengambil barang di toko fisik pada berbagai merchant penjualan seperti pada Matahari Mall dan Uniqlo. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce. 1. Memungkinkan bisnis mencapai pasar global tanpa batasan geografis. 2. Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. 3. Meningkatkan efisiensi operasional seperti manajemen persediaan, pemrosesan pesanan, dan pelacakan pengiriman. 4. Mengurangi biaya operasional seperti penyewaan ruang fisik, gaji karyawan tambahan, dan biaya distribusi fisik. 5. Memberikan keamanan transaksi dengan sistem online dan perlindungan informasi finansial. 6. Menciptakan pelanggan pengguna yang dipersonalisasi. Kekurangan e-commerce. 1. Keterbatasan pengalaman fisik di mana konsumen tidak dapat melihat, merasakan, atau mencoba produk secara langsung. Kedua, masalah keamanan data dan privasi yang perlu menjadi perhatian. 3. Ketergantungan pada teknologi terutama ketika gangguan jaringan atau masalah teknis lainnya. 4. Persaingan bisa sangat sengit, terutama dengan hadirnya banyak pemain besar dan kecil. 5. Akses internet yang terbatas atau lambat di beberapa wilayah. 6. Dapat memberi dampak negatif pada bisnis konvensional, terutama bagi bisnis yang hanya memiliki toko fisik. E-commerce dan perbedaan dengan m-commerce dan perbedaannya dengan e-commerce. E-commerce meliputi semua transaksi komersial yang dilakukan secara online melalui desktop maupun mobile, sementara m-commerce hanya mencakup transaksi melalui perangkat portable seperti smartphone dan tablet. Biasanya m-commerce menyediakan aplikasi khusus untuk bertransaksi. Jadi, m-commerce merupakan subkategori dari e-commerce. Perbedaan e-commerce dan m-commerce juga terletak pada jangkauannya. Jika e-commerce jangkauannya terbatas karena tidak memiliki push notification seperti m-commerce. Selain itu, m-commerce memiliki fitur pelacakan lokasi terkini. Sebaliknya, e-commerce menggunakan perangkat personal komputer yang tidak dapat dibawa, sehingga sulit dideteksi lokasi terkini penggunanya. Keuntungan m-commerce. Dibandingkan dengan e-commerce, m-commerce lebih unggul. Berikut ini keunggulan m-commerce. 1. Mobilitas. Dengan menggunakan m-commerce, pengguna dapat melakukan pembelian ketika melakukan perjalanan. Mereka tidak membutuhkan desktop maupun laptop untuk bertransaksi. Satu-satunya perangkat yang diperlukan hanya smartphone terhubung internet. Yang kedua, dari mobilitas, m-commerce juga memberikan keuntungan ketika Anda berada di dalam toko. Alih-alih mengandalkan kartu debit untuk membayar, Anda bisa memanfaatkan dompet digital. Beberapa contoh dompet digital yang dapat digunakan yaitu Samsung Pay dan Apple Pay. Yang berikutnya, keuntungan dari m-commerce adalah memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Apakah Anda memiliki pengalaman buruk saat bertransaksi melalui e-commerce?
Pengalaman buruk tersebut tentunya menciptakan penilaian kurang baik terhadap situs web yang dikunjungi. Hal ini juga terjadi pada 57% pelanggan dengan pengalaman serupa. Oleh karenanya, banyak pelanggan beralih dari e-commerce ke m-commerce. Fenomena tersebut tentu menjadi peluang bagi Anda yang hanya memiliki m-commerce. Pasalnya, menurut riset di Amerika, sekitar 15% orang dewasa hanya memanfaatkan perangkat seluler sebagai alat untuk bertransaksi. Persentase ini belum mencakup seluruh dunia, tetapi cukup memberikan gambaran bagi retail untuk menggunakan strategi m-commerce. Keuntungan m-commerce, 1. Keamanan. Mobile commerce mempunyai sistem keamanan lebih baik daripada e-commerce. Jadi, pengguna tidak perlu lagi menggunakan kartu saat bertransaksi. Selama ini, mengandalkan kartu untuk bertransaksi justru rentan terhadap pencurian atau penipuan. Sebaliknya, jika menggunakan m-commerce, pengguna mendapatkan keamanan berupa autentikasi dua faktor, autentikasi multifaktor, dan autentikasi biometrik. Kedua, keuntungan dari m-commerce adalah menjangkau lebih banyak pembeli di omnichannel. Beragam saluran pemasaran yang sekarang tersedia makin memperkaya strategi penjualan produk dan jasa. Pebisnis dapat memilih saluran pemasaran berupa media sosial, aplikasi mobile, atau email untuk mempromosikan produknya. Dengan banyaknya saluran pemasaran, konsumen dapat terpapar berbagai jenis konten setiap hari. Bahkan, beberapa saluran mempromosikan produk secara intensif. Jika pengguna harus membuka banyak channel, tentu merepotkan dan membutuhkan waktu lama. Oleh karenanya, sebagian pengguna ponsel pintar menggabungkan penelusuran berbagai channel melalui satu saluran saja. Dengan demikian, pencarian produk dan jasa dapat dilakukan dari satu aplikasi yang memadukan perdagangan fisik dan titik kontak seluler sebelum pembelian. Keuntungan m-commerce. M-commerce menarik lebih banyak konsumen repeat order. Banyak konsumen belanja di toko fisik berubah pikiran tentang produk yang dilihatnya. Sebagian dari mereka memilih meninggalkan produk atau pergi dari toko tersebut. Namun, pada m-commerce, Anda bisa menarik mereka dengan konten. Bentuk konten bisa berupa artikel, iklan, atau testimoni pemasaran. Hal-hal ini mungkin mendorong konsumen untuk kembali ke toko Anda. Yang berikutnya, membuat konsumen kembali ke toko Anda juga bisa dengan cara menaikkan promosi produk yang pernah mereka beli. Anda pun dapat memasarkan ulang item yang belum check out dari keranjang belanja. Hasil akhirnya, aplikasi m-commerce bisa memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi atau produk khusus pada konsumen. Prediksi mobile commerce di tahun 2024 dan seterusnya. Menurut laporan statistika mengenai data penggunaan e-commerce yang ada di Indonesia, pengguna e-commerce di Indonesia diprediksi meningkat 189,6 juta pengguna pada 2024. Sejak 2017 sudah ada 70,8 juta pengguna e-commerce dan jumlahnya tiap tahun meningkat. Pada tahun 2018 mencapai 87,5 juta pengguna e-commerce di Indonesia. Sementara pada tahun 2020 mencapai 129,9 juta pengguna e-commerce. Pada tahun 2021 prediksi mencapai 148,9 juta pengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 166,1 juta pengguna. Dan 2023 mencapai 180,6 juta pengguna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaiful.